Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pemrosesan dan Pengendalian Penggajian dan Perolehan Aset Tetap. Adapun rekan kelompok kami yaitu Hajrah dengan NIM 46120010, Uci Patintingan dengan NIM 46120015, Ainun Mutmainnah dengan NIM 46120020, Amelia Putri dengan NIM 46120022, Rahmayanti dengan NIM 46120035, dan Muhammad Aldi Syar Syafa'ah dengan NIM 46120104. Adapun topik pembahasan pada materi kami yang pertama, aktivitas dan pemrosesan transaksi perolehan aktiva tetap. Yang kedua, aktivitas dan pemrosesan transaksi penggajian dan pengupahan. Yang ketiga, risiko dan pengendalian aktivitas dan pemrosesan transaksi perolehan aktiva tetap. Yang keempat, risiko dan pengendalian aktivitas dan pemrosesan transaksi penggajian dan pengupahan. Yang kelima, sistem komputerisasi dalam pemrosesan transaksi perolehan aktiva tetap, penggajian, dan pengupahan. Yang keenam, isu-isu yang terkait dengan pemrosesan dan pengendalian penggajian dan perolehan aset tetap. Dan yang terakhir, tata kelola di dalam pemrosesan dan pengendalian dan perolehan aset tetap. Aktivitas dan pemrosesan transaksi perolehan aktiva tetap. Aktiva tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, di mana masing-masing cara perolehan akan mempengaruhi penentuan harga perolehan. Menurut Zaki Baridwan, cara-cara perolehan aktiva tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelian tunai. Aktiva berwujud yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam buku-buku dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Dalam jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap, termasuk harga faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar semua aktiva tetap tersebut siap untuk dipakai, seperti biaya angkut, premi asuransi dalam perjalanan, biaya balik nama, biaya pemasangan, dan biaya percobaan. Yang kedua, pembelian angsuran. Apabila aktiva tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam perolehan aktiva tetap tidak termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran, baik jelas-jelas dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga. Yang ketiga, penukaran dengan surat-surat berharga. Aktiva tetap diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan. Kemudian dicatat dalam buku sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Pertukaran aktiva tetap dengan saham atau obligasi perusahaan akan dicatat dalam rekening modal saham atau utang obligasi sebesar nilai nominalnya. Kemudian selisih nilai pertukaran dengan nilai nominal dicatat dalam rekening agio atau disagio. Kemudian yang keempat yaitu penukaran dengan aktiva tetap yang lain. Pembelian aktiva tetap dilakukan dengan cara tukar-menukar atau tukar tambah, di mana aktiva lama digunakan untuk membayar harga aktiva baru, baik seluruhnya ataupun sebagian, di mana kekurangannya dibayar secara tunai. Dalam prinsip ini, harga perolehan aktiva tetap harus digunakan, yaitu aktiva baru dikapitalisasikan dengan jumlah sebesar harga pasar aktiva lama ditambah
uang yang dibayarkan sebesar harga pasar aktiva baru yang diterima. Kemudian yang kelima, pertukaran aktiva tetap yang tidak sejenis. Yang dimaksud dengan pertukaran aktiva tetap tidak sejenis adalah pertukaran aktiva tetap yang sifat dan fungsinya tidak sama seperti pertukaran tanah dengan mesin-mesin tanah, dengan gedung, dan lain-lain. Dalam prinsip akuntansi, dinyatakan bahwa bila menyangkut pertukaran dengan aktiva yang tidak sejenis, perbedaan antara nilai buku aktiva tetap yang diserahkan dengan nilai wajar yang digunakan sebagai dasar pencatatan aktiva yang diperoleh pada tanggal transaksi terjadi harus diakui sebagai laba atau rugi pertukaran aktiva tetap. Kemudian yang keenam yaitu pertukaran aktiva tetap yang sejenis. Dalam hubungan dengan aktiva tetap yang sejenis, prinsip akuntansi Indonesia menyatakan bahwa laba yang timbul akan ditangguhkan atau mengurangi harga perolehan aktiva yang bersangkutan dalam hal pertukaran aktiva yang sejenis. Kemudian yang ketujuh yaitu diperoleh dari hadiah atau donasi. Aktiva tetap yang diperoleh dari hadiah atau donasi, pencatatannya bisa dilakukan menyimpang dari prinsip harga perolehan. Untuk menerima hadiah mungkin dikeluarkan biaya-biaya, tetapi biaya-biaya tersebut jauh lebih kecil dari nilai aktiva tetap yang diterima. Selanjutnya yaitu aktivitas pengendalian transaksi penggajian dan pengupahan. Aktivitas pengendalian transaksi penggajian dan pengupahan akan mengidentifikasi dan menjelaskan beberapa dokumen dan catatan yang lazim digunakan dalam pemrosesan transaksi penggajian dan pengupahan. Berikut ini dokumen dan catatan penting dalam melaksanakan serta mencatat transaksi penggajian dan pengupahan. Yang pertama, otorisasi personalia, yaitu memo yang dikeluarkan oleh Departemen Personalia yang menunjukkan pengangkatan seorang karyawan dan setiap perubahan selanjutnya atas status karyawan itu untuk tujuan penggajian. Kemudian yang kedua yaitu kartu absen, yaitu formulir yang digunakan oleh setiap karyawan untuk mencatat jumlah jam kerja yang dilakukan setiap harinya selama satu periode pembayaran. Kartu ini digunakan dengan jam waktu yang mencatat waktu pada kartu tersebut. Formulir ini dan formulir berikutnya dapat digantikan dalam sistem yang modern dengan tanda pengenal karyawan yang dimasukkan ke dalam suatu terminal yang menghasilkan catatan elektronik mengenai waktu tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tiket waktu, yaitu formulir yang digunakan untuk mencatat waktu kerja seorang karyawan atas pekerjaan tertentu. Lama waktu kerja ini seringkali dicetak oleh mesin. Kemudian yang keempat yaitu register penggajian, yaitu laporannya yang menunjukkan nama, penghasilan kotor, potongan gaji dan upah, serta pembayaran bersih setiap karyawan selama satu periode pembayaran. Register ini menyediakan dasar untuk membayar gaji serta upah para karyawan. Kemudian yang kelima yaitu rekening bank untuk penggajian impres, rekening yang menampung setoran sebesar total gaji dan upah bersih yang dilakukan selama periode pembayaran, dan dari rekening ini ditarik cek untuk membayar gaji serta upah para karyawan. Kemudian yang keenam yaitu cek gaji, yaitu perintah penarikan kepada bank untuk membayar karyawan. Cek ini juga disertai dengan sebuah memo yang dapat dilepas yang menunjukkan penghasilan kotor serta potongan gaji dan upah. Kemudian yang ketujuh yaitu ikhtisar distribusi biaya tenaga kerja, yaitu laporan yang menunjukkan klasifikasi akun untuk penghasilan pabrik kotor selama setiap periode pembayaran. Kemudian yang kedelapan yaitu SPT pajak, gaji dan upah, yaitu formulir yang ditetapkan oleh otoritas pajak untuk diserahkan bersama dengan pembayaran pajak yang dipotong dari karyawan serta pajak gaji dan upah pemberi kerja untuk
jaminan sosial, serta pengangguran federal dan negara bagian. Kemudian yang kesembilan yaitu file personalia karyawan, yaitu file yang memuat data mengenai ikatan kerja setiap karyawan dan memuat semua otorisasi personalia yang dikeluarkan untuk karyawan tersebut, evaluasi kerja, serta tindakan disipliner jika ada. Kemudian yang ke-10 yaitu file induk personalia, yaitu file komputer yang berisi data terkini mengenai karyawan yang diperlukan untuk menghitung gaji dan upah, serta klasifikasi pekerjaan, tarif, upah, dan potongan. Kemudian yang ke-11 yaitu file induk penghasilan karyawan, yaitu file komputer yang berisi penghasilan kotor, potongan gaji dan upah, serta pembayaran bersih setiap karyawan selama tahun berjalan hingga tanggal pada hari itu menurut periode pembayarannya. Selanjutnya adalah memulai transaksi penggajian. Memulai transaksi penggajian ini, yang pertama mengangkat karyawan. Semua pengangkat karyawan dilakukan di Departemen Personalia dan harus didokumentasikan dalam formulir otoritas personalia. Formulir itu harus menunjukkan klasifikasi pekerjaan, tarif upah awal, serta potongan gaji dan upah yang diotoritaskan. Setiap karyawan yang di personalia diberi otoritas dapat mengakses file induk data personalia. Secara periodik mengenai semua perubahan pada file induk dicetak dan diperiksa secara independen oleh seorang manajer personalia yang tidak terlibat dalam pemasukan data ke dalam komputer. Selanjutnya yang kedua, mengontrol perubahan gaji dan upah. Mengontrol perubahan gaji dan upah, permintaan untuk melakukan perubahan klasifikasi pekerjaan atau kenaikan tarif upah dapat dimulai oleh penyelia karyawan. Akan tetapi, semua perubahan ini harus diotoritaskan secara tertulis oleh Departemen Personalia sebelum dimasukkan ke dalam file induk data personalia. Pengendalian terhadap perubahan gaji dan upah ini membantu memastikan kekuatan daftar gaji dan upah serta berhubungan dengan asersi penilaian atau alokasi dan juga hak dan kewajiban. Nah, selanjutnya menerima jasa. Menerima jasa ini dalam banyak perusahaan terdapat Departemen Pencatatan Waktu yang bertanggung jawab atas fungsi ini. Time clock digunakan untuk mencatat waktu kerja seorang karyawan pada saat sebuah kartu waktu atau tanda pengenal karyawan dimasukkan ke dalam time clock tersebut, agar seorang karyawan tidak mencetak untuk karyawan lain. Petugas keamanan harus mengawasi prosedur kartu waktu itu. Semua jam kerja yang dilakukan harus disetujui secara tertulis oleh seorang penyelia. Departemen pencatat waktu kemudian merekonsiliasi tiket waktu yang sudah disetujui dengan kartu jam dan menyerahkannya ke dalam departemen menggunakan untuk menyiapkan daftar gaji dan upah. Nah, selanjutnya mencatat gaji dan upah. Mencatat gaji dan upah ini pada saat pembayaran kotor, potongan, dan pembayaran bersih dihitung untuk setiap karyawan dan mengakumulasi total ayat jurnal gaji dan upah yang dihasilkan serta dimasukkan ke dalam file induk ke buku besar umum ketika proses ini telah selesai. Nah, selanjutnya membayar gaji dan upah. Membayar gaji dan upah ada 3. Yang pertama, membayar gaji dan upah serta melindungi upah yang belum diambil. Pengendalian yang dapat diterapkan meliputi yang pertama, cek gaji itu harus ditandatangani dan dibagikan oleh personel kantor, bendahara yang berwenang dan tidak terlihat dalam penyusunan daftar atau pencetakan gaji dan upah. Nah, selanjutnya, akses mesin penandatangan cetak dan pelat tanda tangan harus dibatasi oleh orang-orang yang berwenang. Selanjutnya, cetak gaji harus didistribusikan hanya kepada karyawan yang diidentifikasi benar. Cek gaji yang belum diambil harus disimpan di berkas atau tempat yang aman lainnya di kantor bendahara.
Secara kolektif, pengendalian ini berhubungan dengan kelima aksesoris kategori asersi. Nah, yang kedua, menyerahkan SPT pajak gaji dan upah. SPT pajak dan gaji harus diserahkan sebesar jumlah yang dipotong. Materi selanjutnya, pengujian substantif atas saldo penggajian. Nah, ini ada dua. Yang pertama, menentukan risiko deteksi, dan yang kedua, merancang pengujian substantif. Yang pertama, menentukan risiko deteksi. Bukti keefektifan pengendalian atas risiko-risiko ini dalam banyak kasus akan memungkinkan penilaian risiko pengendalian rendah, sehingga menghasilkan tingkat deteksi risiko yang sedang atau tinggi untuk sebagian besar atau seluruh asersi gaji dan upah. Akibatnya, pengujian substantif atas saldo-saldo gaji dan upah seringkali dibatasi pada penerapan prosedur analitis atas akun-akun beban dan pos-pos akrual yang terkait, serta pengujian rincian yang terbatas. Nah, yang kedua itu merancang pengujian substantif. Nah, merancang pengujian substantif ada 4. Yang pertama, menghitung kembali jumlah-jumlah akrual. Perhatikan utama auditor mengenai beban dan upah untuk tahun berjalan tertuju pada lebih saji, namun akun-akun akrual akhir tahun perhatian utamanya tertuju pada rendah saji. Hal yang juga harus diperhatikan adalah konsisten metode untuk menghitung akrual dari periode ke periode. Dalam memperoleh bukti kewajaran jumlah-jumlah akrual manajemen, auditor harus mereview, memperhitungkan manajemen atau melakukan perhitungan sendiri. Nah, yang kedua, mengaudit tunjangan karyawan dan proses pensiun. Sejumlah perusahaan telah memiliki program pensiun dengan tunjangan pasti yang menghadirkan masalah yang signifikan dalam hal pengukuran beban pensiun serta pengungkapan pensiun. Risiko yang paling signifikan berhubungan dengan salah satu dalam asersi penilaian atau alokasi, penentuan beban gaji, serta asersi penyajian dan pengungkapan atau menulis catatan kaki tentang pensiun. Nah, selanjutnya mengaudit opsi saham dan hak apresiasi saham. Salah satu bentuk kompensasi karyawan yang umum bagi banyak perusahaan menyangkut penggunaan opsi saham. Auditor harus menentukan jenis program kompensasi intensif yang digunakan untuk memberikan kompensasi kepada karyawan dan pejabat, bagaimana beban kompensasi ditentukan, dan bagaimana beban kompensasi dialokasikan ke berbagai periode akuntansi, serta kecukupan penggunaan yang berkaitan dengan program kompensasi intensif. Nah, selanjutnya adalah memverifikasi kompensasi pejabat. Kompensasi pejabat sangat sensitif terhadap audit karena ada dua alasan, yaitu pengungkapan kompensasi pejabat secara terpisah disyaratkan dalam laporan 10-K yang diserahkan perusahaan terbuka secara SEC, dan para pejabat memungkinkan bisa menghadiri pengendalian dan penerimaan gaji, bonus, opsi saham, serta bentuk kompensasi lainnya yang melebihi jumlah yang diotoritaskan. Karena alasan-alasan ini, otoritas Dewan Direksi untuk pejabat dan bentuk kompensasi lainnya harus dibandingkan dengan jumlah yang tercatat. Pengujian ini berhubungan dengan tujuan yang berkaitan setiap kategori asersi. Selanjutnya yaitu resiko dan pengendalian dalam aktivitas dari pemrosesan transaksi peralihan aktiva tetap. Adapun ancamannya yang pertama yaitu data induk tidak akurat atau tidak sah. Yang kedua, informasi sensitif terungkap tanpa otoritas. Yang ketiga, data hilang atau rusak. Yang keempat, karyawan yang dipekerjakan tidak memenuhi syarat atau tidak jujur. Adapun pengendalian pada ancaman kali ini yaitu pengendalian integritas pengolahan data. Yang kedua, pembatasan akses ke data induk. Yang ketiga, review perubahan data induk. Yang berikutnya itu pengendalian akses dan menggunakan pengaman enkripsi. Adapun prosedur pencadangan dan pemulihan bencana, yang pertama, sistem pengangkatan karyawan yang ketat mencakup verifikasi kualifikasi
keterampilan, referensi dan sejarah pekerjaan pelamar kerja. Yang kedua, pengecekan investigatif latar belakang kriminal pelamar kerja untuk posisi yang berhubungan dengan keuangan. Kemudian ada risiko dan pengendalian dari aktivitas dan pemrosesan transaksi penggajian dan pengupahan. Adapun ancaman pengolahan daftar gaji yaitu kesalahan pengolahan dalam penggajian. Adapun pengendalian pada ancaman kali ini yaitu yang pertama, pengendalian integritas pengolahan data penggunaan batch totals. Jadi batch total ini adalah jumlah keseluruhan dari suatu besaran dalam sebuah batch. Nah, batch total juga digunakan untuk menentukan ketepatan suatu operasi batch. Yang kedua yaitu review daftar gaji dan laporan lainnya oleh atasan. Yang ketiga, penertiban laporan gaji karyawan. Dan yang terakhir, review peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan untuk memastikan ketepatan pengelompokan pekerja sebagai karyawan atau kontraktor lepas. Resiko dan pengendalian pada aktivitas dan pemrosesan transaksi penggajian dan pengupahan. Di dalam transaksi tersebut terdapat ancaman pada pembayaran gaji, salah satunya adalah pencurian atau kecurangan dalam distribusi gaji. Adapun ancaman pada pembayaran potongan seperti pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, pembayaran tidak tepat waktu, dan pembayaran yang tidak akurat. Adapun beberapa pengendalian yang dapat dilakukan pada ancaman-ancaman tersebut. Yang pertama adalah otorisasi transaksi, di mana manajemen memegang peran yang sangat penting dalam melaksanakan transaksi penggajian dengan benar. Jika manajemen mengambil tanggung jawabnya secara serius dengan meninjau dokumen penggajian secara hati-hati, maka sebagian besar kesalahan dan penipuan karyawan harus dicegah. Supervisor departemen harus yakin bahwa semua lembar waktu mewakili waktu akrual yang dikerjakan oleh karyawan yang aktif saat ini. Yang kedua adalah pemisahan tugas. Adapun tujuan dari pemisahan tugas dalam proses penggajian adalah untuk mencegah persiapan dan pembayaran cek gaji yang curang atau salah. Untuk mencapai hal tersebut, fungsi akuntansi penggajian tertentu seperti otorisasi, pencatatan waktu, dan penyimpanan cek gaji semuanya harus dipisahkan, yaitu Departemen Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab untuk mengotorisasi perekrutan karyawan baru dan memelihara file kepegawaian, harus terpisah dari fungsi pelaporan waktu penggajian dan penyimpanan catatan yang dilakukan terutama oleh Departemen Penggajian, Pengeluaran Kas, dan Buku Besar Umum. Yang ketiga, catatan dan dokumen yang memadai. File kepegawaian dan daftar penggajian adalah catatan mendasar dalam proses penggajian. Selain itu, ada banyak formulir dan laporan yang harus diajukan pada waktu yang ditentukan sepanjang tahun. Dokumen-dokumen ini harus diajukan ke berbagai otoritas perpajakan dan organisasi lain untuk merangkum dan mengirimkan jumlah yang dipotong dari gaji karyawan. Karena jumlah input yang diperlukan untuk perprosesan dan pelaporan penggajian yang akurat, kehati-hatian dalam mempersiapkan dan memelihara catatan ini sangat penting untuk lingkungan pengendalian internal. Selanjutnya adalah keamanan aset dan dokumen. Informasi penggajian sangat sensitif. Ini mencakup informasi pribadi tentang karyawan, gaji mereka, dan kinerja mereka yang harus dirahasiakan. Oleh karena itu, akses ke file personalia dan catatan penggajian harus dibatasi untuk orang yang ditunjuk dalam Departemen Sumber Daya Manusia dan Penggajian. Kontrol elektronik dan kontrol fisik harus ada untuk memastikan kerahasiaan informasi penggajian. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan dan rekonsiliasi independen, di mana ada beberapa prosedur rekonsiliasi terkait penggajian yang harus dilakukan secara teratur. Misalnya, jumlah jam yang dilaporkan pada lembaran waktu harus dicocokkan dengan daftar penggajian dan lembar waktu dapat direkonsiliasi dengan laporan produksi
Masing-masing rekonsiliasi ini harus dilakukan sebelum cek gaji didistribusikan untuk memastikan keakuratan informasi penggajian yang mendasarinya. Selain itu, daftar penggajian harus direkonsiliasi ke buku besar secara teratur. Baik, selanjutnya yaitu sistem komputerisasi dalam pemrosesan transaksi perolehan aktiva tetap serta penggajian. Yang pertama yaitu sistem penggajian manual. Sistem penggajian manual adalah proses penggajian yang dikerjakan dengan cara menghitung gaji karyawan secara satu persatu atau secara manual, mulai dari tunjangan kedatangan, upah dan pajak penghasilan, biaya asuransi dan komponen lainnya. Selanjutnya yaitu pengendalian penggajian. Sistem pengendalian internal penggajian adalah sistem pengendalian sebagai jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu oleh manajemen untuk memberikan gaji kepada karyawan dalam suatu lingkup perusahaan. Nah, sistem pengendalian internal penggajian juga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi produktivitas kerja karyawan, serta untuk menarik, mendorong semangat kerja dan mempertahankan pegawai bagi kepentingan perusahaan atau instansi pemerintah. Selanjutnya yaitu pemrosesan sistem penggajian berbasis komputer. Sistem penggajian berbasis komputer merupakan proses penggajian yang dilakukan melalui komputerisasi. Dalam hal ini, otomatisasi sistem penggajian menggunakan pemrosesan batch. Otomatisasi sistem penggajian menggunakan pemrosesan batch karena sistem penggajian tidak sering dilakukan. Sistem tersebut seringkali cocok dengan pemrosesan batch dan file berurutan. Program komputer batch melakukan pencatatan dengan terperinci, penulisan cek, dan fungsi buku besar umum. Selanjutnya yaitu sistem aktiva tetap. Sistem aktiva tetap pada perusahaan memproses transaksi yang berkaitan dengan akuisisi, pemeliharaan, dan penghapusan aktiva tetap. Sistem yang efektif akan mendukung keputusan manajemen, pelaporan keuangan, dan pelaporan ke pihak yang berwenang, dan juga akan memiliki pengendalian internal yang memadai. Selanjutnya yaitu logika sistem aktiva tetap. Dalam hal ini, proses ini melibatkan 3 pekerjaan, yaitu akuisisi aktiva, pemeliharaan aktiva, dan penghapusan aktiva. Pemeliharaan aktiva melibatkan penyesuaian saldo akun buku besar pembantu aktiva ketika aktiva tersebut menyusut sepanjang waktu pemakaiannya. Beberapa metode depresiasi umum yang digunakan adalah garis lurus, jumlah digit tahun, saldo menurun ganda, dan unit produksi. Serta penghapusan aktiva itu dilakukan ketika aktiva mencapai titik akhir dari umur ekonomisnya atau ketika manajemen memutuskan untuk menghapusnya. Selanjutnya yaitu isu-isu yang terkait dengan pemrosesan penggajian dan perolehan aset tetap. Yang pertama yaitu daftar penggajian mengidentifikasi cek gaji tanpa pemotongan pajak yang memadai. Yang kedua yaitu file personel berisi alamat duplikat, nomor jaminan sosial, atau nomor rekening bank. Selanjutnya yaitu biaya penggajian biasa melebihi anggaran. Dan yang keempat biasanya itu gaji tidak diklaim saat atasan membagikannya. Dan
Cek gaji yang dikembalikan dengan laporan bank berisi pengesahan ganda. Selanjutnya yaitu tata kelola di dalam pemrosesan dan pengendalian penggajian dan perolehan aset tetap. Yang pertama yaitu perbarui file induk penggajian. Aktivitas penting yang dilakukan manajemen personalia atau penggajian yang melibatkan pembaruan file penggajian untuk menunjukkan kepada berbagai jenis perubahan penggajian adalah kegiatan yang terkait dengan penerimaan tenaga kerja, pemberhentian karyawan, perubahan tingkat gaji, ataupun penyesuaian gaji karyawan. Selanjutnya yaitu perbarui tarif dan pemotongan pajak, yaitu memperbarui informasi mengenai perubahan tarif dan pemotongan pajak lainnya. Ketiga yaitu validasi data waktu dan kehadiran. Skema pembayaran yaitu bagi karyawan yang mendapatkan pembayaran per jam, maka perusahaan memakai kartu waktu untuk mencatat waktu kedatangan pegawai dan waktu keluar untuk setiap giliran kerja. Berdasarkan kartu waktu ini diperoleh informasi tentang jam jumlah kerja yang diperoleh oleh karyawan semasa waktu pembayaran dilakukan. Selanjutnya yaitu mempersiapkan penggajian, yaitu menyiapkan daftar penggajian pada masing-masing bagian, memberikan data tentang jam kerja karyawan selama satu periode. Data ini akan dicocokkan dan kemudian diotorisasi oleh pejabat berwenang pada unit kegiatan tersebut. Dan yang kelima yaitu membayar gaji. Pembayaran daftar gaji, yaitu pada perkembangan ini, sistem pembayaran gaji untuk karyawan telah dilakukan dengan cara memindah bukukan ke rekening karyawan. Cara ini sangat efektif untuk mengurangi pemotongan gaji yang tidak legal dilakukan. Yang keenam yaitu menghitung kompensasi dan pajak yang dibayar perusahaan. Kalkulasi kompensasi dan pajak yaitu perusahaan melakukan pemotongan pajak penghasilan karyawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketujuh yaitu keluarkan pajak penghasilan dan potongan lain-lain. Pajak penghasilan dan potongan lain-lain yaitu membayar kewajiban bagi pajak penghasilan dan sukarela lainnya dari setiap pegawai. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.